Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 agribisnis pengolahan hasil perikanan. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan pelajaran dari mata pelajaran produksi hasil perikanan secara tradisional. Produk olahan hasil perikanan secara tradisional. Pada kesempatan ini, adik-adik sekalian dulu harus tahu apa itu pengolahan hasil perikanan secara tradisional. Pengolahan hasil perikanan secara tradisional adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan hasil perikanan yang masih menerapkan teknologi sederhana. Ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan prinsip dasar dan alur proses produksi hasil perikanan secara tradisional, meliputi penggaraman, pengeringan, pemindangan, pengasapan, dan fermentasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat mengetahui prinsip-prinsip teknologi pengawetan ikan secara tradisional. Kemudian peserta didik dapat mengetahui produk-produk yang dihasilkan dari pengawetan ikan secara tradisional. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik dapat melakukan praktek penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan fermentasi sesuai dengan prosedur operasional standar. Dasarnya, pengolahan hasil perikanan secara tradisional itu juga merupakan suatu bentuk usaha untuk mengawetkan ikan, pengawetan ikan, ya, atau menambah masa simpan ikan itu sendiri. Karena kita ketahui bersama bahwasanya bahan pangan hewani atau ikan itu cepat mengalami yang namanya pembusukan, ya, karena dia akan kaya akan protein, karbohidrat, dan lemak, sehingga mudah untuk pengawetan adalah suatu teknik atau tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan sedemikian rupa sehingga bahan tersebut tidak mudah rusak. Proses pengawetan dan pengolahan yang baik dan benar membuat ikan menjadi awet, sehingga ikan tersebut bisa didistribusikan ke berbagai daerah. Prinsip-prinsip berbagai variasi dalam pengolahan atau pengawetan ikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah istilah pendinginan, kemudian pembekuan, pengalengan, penggaraman, dan pengasapan. Produk olahan hasil perikanan meliputi produk olahan hasil perikanan secara modern dan secara tradisional. Kita ketahui produk olahan secara modern diantaranya pendinginan atau pembekuan, kemudian ada juga pengalengan. Sedangkan produk olahan perikanan secara tradisional yaitu dengan cara pengeringan. Baik, kita masuk di bagian pertama, yaitu penggaraman. Penggaraman merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengawetkan ikan dengan menggunakan garam atau NaCl. Proses penggaraman, pengawetan dilakukan dengan secara mengurangi kadar air di dalam tubuh ikan, dalam tubuh bakteri, sehingga bakteri tidak dapat hidup dan berkembang lagi. Istilah penggaraman juga sering disebut
pengasinan. Teknologi penggaraman biasanya tidak digunakan sebagai metode penggaraman tunggal. Saya ulang, teknologi penggaraman biasanya tidak digunakan sebagai metode pengawetan tunggal. Akan tetapi masih dilanjutkan dengan proses pengawetan lain seperti pengeringan ataupun dengan perebusan. Proses lanjutan ini akan menghasilkan 3 macam produk ikan asin yang berbeda, yaitu ikan asin basah, ikan asin kering, dan ikan asin rebus atau biasa disebut dengan ikan pindang. Metode pengawetan garam merupakan metode yang paling sederhana yang banyak dilakukan oleh pengolah ikan. Hampir 65% produk perikanan masih diolah dan diawetkan dengan penggaraman. Hal ini menyebabkan produk ikan asin merupakan produk yang mudah dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa metode penggaraman merupakan metode pengawetan ikan yang banyak dilakukan, antara lain. Yang pertama, teknik penggaraman merupakan teknik yang sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Kemudian yang kedua, teknik penggaraman merupakan teknik yang murah dilihat dari segi biaya dari produksi. Kemudian yang ketiga, hasil olahan penggaraman yang dikombinasikan dengan mempunyai daya awet atau daya tahan yang lama dan tidak memerlukan perlakuan khusus sehingga pemasarannya sangat luas. Kemudian yang keempat, produk ikan asin harganya murah sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, prinsip penggaraman. Kita masuk pada prinsip penggaraman. Proses penggaraman merupakan cara pengawetan ikan yang menggunakan garam sebagai media pengawet. Jenis garam yang digunakan adalah garam dapur yang berbentuk kristal maupun yang berbentuk larutan. Melalui penggaraman, aktivitas mikroorganisme terutama bakteri akan terhambat sehingga menjadi awet dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Mekanisme cara pengawetan ikan dengan garam adalah sebagai berikut. Yang pertama, garam menyerap air dari dalam tubuh ikan melalui proses osmosa. Kandungan air dalam tubuh ikan berkurang. Kekurangan air di dalam tubuh ikan sebagai media untuk bertumbuh bakteri menyebabkan proses metabolisme dalam tubuh bakteri terganggu. Kemudian yang kedua, garam juga menyerap air di dalam tubuh bakteri sehingga bakteri akan mati dan mengalami plasmolisis atau disebut pemisahan inti plasma sehingga pada akhirnya bakteri akan mati. Selanjutnya, metode penggaraman. Kecepatan proses penyerapan garam di dalam tubuh ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kesegaran ikan. Yang kedua, kandungan lemak. Ketiga, ketebalan daging ikan. Kemudian yang keempat, kehalusan kristal garam. Kita bahas dulu yang pertama. Kesegaran ikan. Proses penyerapan garam ke dalam tubuh ikan akan cepat apabila ikan dalam kondisi segar. Kemudian yang kedua, kandungan lemak. Ikan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi akan menghambat proses penyerapan garam karena lemak akan menghalangi masuknya garam ke dalam tubuh ikan. Selanjutnya, metode penggaraman. Kecepatan proses penyerapan garam dalam tubuh ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kesegaran ikan, kondisi lemak, ketebalan daging ikan, dan kehalusan kristal garam. Kita bahas yang pertama, kesegaran ikan.
Proses penyerapan garam ke dalam tubuh ikan akan cepat apabila ikan dalam kondisi segar. Kemudian yang kedua, kandungan lemak. Ikan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi akan menghambat proses penyerapan garam, karena lemak akan menghalangi masuknya garam ke dalam tubuh ikan. Kemudian yang ketiga, ketebalan daging ikan. Daging ikan yang tebal akan memperlambat proses penggaraman. Yang keempat, kehalusan kristal garam. Garam yang halus akan mudah larut dan menyerap ke dalam tubuh ikan. Kemudian yang kelima, suhu. Suhu juga mempengaruhi dalam penyerapan garam. Viskositas larutan garam akan semakin kecil ketika suhu larutan garam naik, dan hal ini akan mempermudah proses penyerapan garam ke dalam tubuh ikan. Kemudian konsentrasi larutan garam. Apabila perbedaan konsentrasi antara larutan garam dan cairan dalam tubuh ikan tinggi, maka proses penetrasi garam ke dalam tubuh ikan akan semakin cepat. Metode penggaraman dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, penggaraman kering atau dry salting. Metode penggaraman kering merupakan metode penggaraman yang menggunakan kristal garam yang dicampurkan dengan ikan. Penggaraman kering dilakukan dengan menaburkan garam pada lapisan ikan yang sudah tersusun rapi. Penggaraman kering dapat digunakan pada ikan yang berukuran kecil maupun besar. Jumlah garam yang digunakan pada umumnya adalah 10-35% dari berat ikan. Jadi misalkan total berat ikan 1 kilogram, maka kebutuhan garam maka garam yang dibutuhkan yaitu sebanyak 10-35 gram dari berat ikan. Semakin lama waktu penggaraman, maka kadar air dalam ikan juga akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena selama proses penggaraman, otot ikan akan menyerap garam dan kehilangan air. Kemudian yang kedua, sistem penggaraman basah atau wet salting. Penggaraman basah atau wet salting pada metode penggaraman garam basah digunakan dalam bentuk larutan. Jadi garam dilarutkan dengan air sebanyak 30-50%. Ikan yang akan digarami dimasukkan ke dalam wadah yang telah diisi larutan garam pekat. Bagian atas wadah ditutup dan diberi pemberat agar semua ikan terendam. Lama perendaman tergantung ketebalan dan derajat keasinan yang diinginkan. Larutan garam akan menghisap cairan dan ion-ion garam masuk ke dalam tubuh ikan. Kemudian yang ketiga, penggaraman kering tanpa kedap air atau can salting. Metode penggaraman ini hampir sama dengan metode dry salting atau menggunakan garam kristal. Hanya saja pada metode ini tidak menggunakan wadah penyimpanan yang kedap air. Beda dengan dry salting yang menggunakan wadah yang kedap air. Kalau can salting, dia dilakukan di dalam wadah berupa keranjang yang tidak kedap air. Ikan dicampur dengan kristal garam, larutan air yang dibentuk dibiarkan mengalir dan terbuang. Pada metode ini terdapat beberapa kelemahan, yaitu garam diperlukan lebih banyak dan proses penggaraman yang terjadi berlangsung lambat. Jadi ikan biasanya kan habis menangkap, ikan ditabur di dek kapal atau lantai kapal, kemudian di situ ditabur ikan, ataukah di keranjang. Di situ saja ditabur ikan sehingga ketika ada air atau apa, maka garamnya akan ikut larut atau terbuang dengan air, sehingga membutuhkan garam yang lebih banyak dan penggaramannya juga berlangsung lebih lambat.
kita cukupkan materi kita pada kesempatan ini. Materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang membahas tentang teknik penggaraman ikan. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.